Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Turjana. Saya ada di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. NPM saya 721213203. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penilaian prestasi kerja. Apa sih penilaian prestasi kerja itu? Penilaian prestasi kerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku dan prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan melaksanakan selanjutnya. Penilaian kinerja berkenan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Penilaian pekerjaan menentukan seberapa besar sebuah pekerjaan berguna atau berharga bagi sebuah organisasi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada human performance, motivation, dan ability. Indikator penilaian kinerja yang pertama yaitu merupakan evaluasi terhadap perilaku, prestasi kerja, dan potensi pengembangan yang dilakukan. Yang kedua yaitu merupakan suatu proses estimasi dan menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas karyawan. Yang ketiga yaitu membandingkan realisasi nyata dengan standar yang dicapai karyawan. Manfaat penilaian prestasi kerja yang pertama yaitu bagi pegawai, berguna untuk memberikan umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, potensi, dan pada akhirnya berguna untuk menentukan jalur rencana dalam pengembangan karir. Yang kedua yaitu bagi organisasi, yaitu untuk pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti kebutuhan program pelatihan, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, sistem imbalan, dan keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia secara efektif. Metode penilaian kinerja karyawan yang pertama yaitu penilaian secara kebetulan dan tidak sistematis. Yang kedua yaitu metode tradisional yang sistematis yang mengukur karakteristik karyawan, sumbangan karyawan kepada organisasi atau keduanya. Yang ketiga yaitu penilaian berdasarkan MBO atau MBS. Penjelasan metode penilaian kinerja karyawan. Yang pertama yaitu penilaian yang tidak sistematis, dilakukan tidak konsisten, secara kebetulan dianalisis pada saat ada jabatan yang lowong. Yang kedua yaitu penilaian sistematis tradisional. Di sini ada ranking, perbandingan karyawan dengan karyawan, grading, skala grafis, dan checklist. Yang ketiga yaitu MBO atau MBS, penilaian yang dilakukan dengan melibatkan para anggota organisasi untuk mencapai sasaran organisasi tersebut. Ranking merupakan membandingkan karyawan yang satu dengan yang lain untuk menentukan siapa yang lebih baik. Perbandingan karyawan dengan karyawan memiliki proses penilaian sebagai berikut, yakni memilih dan memberikan penjelasan terhadap faktor yang dinilai, mengadakan pemilihan jabatan, serta diadakan penilaian atas faktor-faktor jabatan. Grading pada metode ini suatu definisi yang jelas untuk setiap kategori telah dibuat dengan seksama. Kategori untuk prestasi kerja karyawan misalnya adalah naik sekali, memuaskan, dan kurang memuaskan. Skala penilaian grafis. Skala penilaian grafis memungkinkan penilai untuk menandai kinerja karyawan pada rangkaian kesatuan. Karena kesederhanaannya, metode ini sering digunakan. Penilai menandai nilai yang sesuai pada skala tersebut untuk setiap tugas yang tercantum. Perincian lebih lanjut dapat ditambahkan pada tempat kosong untuk komentar di bawah setiap elemen. Ada dua jenis skala penilaian grafis dan kadang-kadang penilai menggunakan keduanya untuk menilai satu orang yang sama. Yang pertama yaitu jenis yang memberikan daftar kriteria pekerjaan dan yang kedua yaitu jenis yang menilai aspek-aspek. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.